Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas tentang ayat-ayat di mana ayat itu menjelaskan bahwa ahlul fatrah itu tidak akan Allah masukkan ke dalam neraka. Ahlul fatrah itu Allah akan selamatkan dari masuk ke dalam neraka. Kalaupun seandainya mereka masuk ke dalam neraka, maka mereka tidak merasakan panas sama sekali ketika masuk ke dalam neraka. Itu dijelaskan di dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Berikutnya adalah ayat Al-Quran yang kelima yang menjelaskan tentang ahlul fatrah. Al-khamisatu, dan ayat yang kelima qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura, dan tidaklah Tuhanmu itu sesekali menghancurkan, merusak, membinasakan kampung-kampung, hatta yab'atha fi ummiha rasulan, kecuali Tuhanmu itu mengutus seorang rasul di jantung kampung itu, artinya di tengah-tengah kampung itu. Jadi Allah tidak akan menghancurkan sebuah kampung kecuali Allah telah mengutus seorang rasul di kampung itu, di mana seorang rasul itu adalah yatlu alaihim ayatina. Seorang rasul itu akan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Artinya Allah sebelum menghancurkan kampung itu, maka Allah telah mengutus rasul untuk penduduk kampung itu untuk memberikan peringatan dengan membacakan ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada masyarakat di kampung itu. Kalau nanti mereka itu mendurhakai Allah setelah dibacakan ayat-ayat itu, maka Allah akan binasakan kampung itu. Akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas, wa Qatadah, dan juga dari Qatadah sahabat Nabi SAW, fil ayati, di dalam sebuah ayat, qala Ibnu Abi Hatim dan Qatadah menjelaskan ayat tersebut, yaitu menjelaskan apa makna dari wa maka narabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Maka beliau berdua menyampaikan, lam yuhlikillahu millatan, Allah tidak akan menghancurkan sebuah agama, sebuah keyakinan, jalan yang lurus, Allah tidak akan menghancurkannya, hatta yab'atha ilaihi Muhammadan, kecuali Nabi Muhammad telah diutus kepada mereka. Maksud dari ayat tersebut, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah dan juga dari Ibnu Abbas. Qatadah dan Ibnu Abbas menjelaskan ayat tersebut bahwa Allah tidak akan menghancurkan sebuah kampung kecuali kampung itu telah diutus Nabi Muhammad kepadanya. Artinya ajaran-ajaran Nabi Muhammad, Al-Quran telah sampai kepada mereka. Falamma kadzabu, ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan ajarannya kepada mereka, Al-Quran telah disampaikan kepada mereka, kemudian mereka mendustakannya, mereka mendustakan Al-Quran, mereka mendustakan Rasul,
wa dzalamu, dan mereka zalim, bidzalika, dengan adanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada mereka dan juga Al-Quran yang disampaikan kepada mereka, halaku, maka mereka hancur. Hancurnya mereka itu lantaran mereka mendustakan Rasulullah dan juga mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah mengenai surah Al-Qasas ayat 59, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Kemudian bukti yang ke-6, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun, ini adalah kitab, maksudnya adalah Al-Qur'an. Anzalnahu, yang Allah turunkan kitab Al-Qur'an ini, mubarakun, yang Al-Qur'an itu penuh dengan berkah. Fattabi'uhu, maka karena Al-Quran itu adalah penuh dengan berkah, ikuti Al-Quran itu. Fattaku, dan takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. La'alakum turhamun, mudah-mudahan kalian memperoleh rahmat. Antakulu, apakah engkau harus mengatakan innama unjilal kitabu, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan hanya ala ta'ifataini, pada dua kelompok orang. Apakah engkau harus mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan hanya untuk dua kelompok orang min qablina, sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani? Apakah hanya mereka berdua yang memperoleh kitab yang diturunkan Allah itu? Wa in kunna an dirasatihim laghafilun, sementara itu kita lalai terhadap pelajaran-pelajaran mereka yang Allah turunkan kepada mereka, kita lalai. Maka ini bukti dari ayat yang ke-6, kalau ahlul fatrah itu tidak akan memperoleh azab. As-sabi'ah, yang ke-7, qaulu ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundzirun, dan tidaklah kami menghancurkan sebuah kampung kecuali di kampung itu ada orang-orang yang memberikan peringatan. Zikra, sebagai peringatan, wa ma kunna zalimin, dan tidaklah kami termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Rasulullah itu, Allah itu menyampaikan Allah tidak zalim. Kenapa Allah tidak zalim? Karena sudah diberikan peringatan pada setiap kampung, orang-orang yang memberikan peringatan, yaitu para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan. Ahraja Abdun bin Hamid, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Abdun bin Hamid wa Ibnu Mudhir, dan juga Ibnu Mudhir wa Ibnu Abi Hatim, dan juga Ibnu Abi Hatim fi tafsirihim, di dalam kitab tafsir mereka, an Qatadah, riwayat dari Qatadah fil ayah, tentang ayat tersebut. Qala, beliau menyampaikan, ma ahlakallahu min qaryatin illa min ba'dil hujjati, Allah tidak akan menghancurkan, Allah tidak akan membinasakan sebuah kampung kecuali telah didatangkan hujjah kepada mereka, wal bayyinati wal udri, sudah disampaikan penjelasan-penjelasan kepada mereka, yaitu telah disampaikan Al-Quran, pun pula telah disampaikan Nabi kepadanya, Rasul kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hatta yursalar rusulu, sehingga Allah mengutus para Rasul kepada mereka, wayung jalul kutubu, dan juga Allah turunkan kitab-kitabnya, tadzkiratan lahum, sebagai peringatan bagi mereka, wa mau'izatan, dan juga sebagai nasihat, wa hujjatan lillahi, dan sebagai hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala, wa dzikra, dan sebagai peringatan, wa ma kunna zalimin, maka Allah menyampaikan kami tidak termasuk orang-orang yang zalim. Artinya Allah itu ketika mau menghancurkan kaum, Allah telah mengutus para rasul kepada kaum itu. Allah telah mengutuskan kitab-kitab, Allah telah meneruskan kitab-kitabnya kepada kaum itu.
Maka yaqulu Allah firmankan, ma kunna linu'adzibahum illa minal bayyinati wal hujjah. Kami tidak mengazab mereka kecuali setelah adanya bayyinah dan hujjah, setelah adanya hujjah, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab dan juga berupa rasul yang Allah turunkan kepada mereka. Ats-tsaminah, ayat yang ke-8, qaulu ta'ala wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir wa hum yastarihuna fiha. Mereka orang-orang kafir, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Mereka minta kepada Allah di dalam neraka. Apa yang diminta ketika dia telah dimasukkan Allah ke dalam neraka? Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal, niscaya kami akan berlaku amal soleh. Kami akan melakukan kebaikan-kebaikan, di mana kebaikan itu yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya. Maka keluarkan kami dari neraka ini sehingga kami bisa beramal soleh, tidak seperti amal yang telah kami lakukan dahulu. Lalu Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma tadzakkaru fihi, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, di mana panjang umur kalian itu bisa kalian gunakan untuk berfikir. Man tadzakkara, bagi orang-orang yang mau berfikir, wa ja'akumun nadhir, dan peringatan telah datang kepada kalian. Qalal mufassirun, para ahli tafsir menyampaikan ayat ini, ihtajja alaihim, mereka berhujjah atas mereka, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka dan berteriak-teriak minta dikeluarkan itu. Ihtajja alaihim bibi'tsat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhujjah dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wal muradu bin nadhir, itu yang dimaksud dengan waja'akumun nadhir, dan peringatan telah datang kepada kalian. Maksudnya adalah Nabi Muhammad telah datang kepada kalian untuk memberikan peringatan. Maka setelah diberikan peringatan oleh Nabi Muhammad SAW tetapi tidak mau mendengarnya, maka itulah kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah serangkaian ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan membinasakan suatu kaum kecuali Allah telah mendatangkan rasul kepadanya. Allah telah mendatangkan kitab kepadanya. Ketika Allah telah mendatangkan rasul, Allah telah mendatangkan kitab kepadanya, lalu mereka mendustakan apa yang Allah datangkan itu, barulah Allah akan mengazabnya, barulah Allah akan membinasakannya. Itu serangkaian ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya banyak, yang menjelaskan bahwasanya orang tua Nabi termasuk ahlul fatrah, sehingga orang tua Nabi tidak masuk pada kategori orang-orang kafir, tidak termasuk kategori orang-orang musyrik, karena belum datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepadanya. Mereka orang tua Nabi sudah meninggal duluan. Berbeda dengan kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kakeknya, berbeda dengan paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka paman Nabi itu sebelum beliau meninggal itu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dibi'tsah, yang sudah diutus. Oleh karena itu di dalam kitab ini Jalaluddin As-Suyuti menyampaikan, beliau mengatakan bahwasanya kalau paman Nabi itu termasuk orang yang masuk ke dalam neraka karena tidak mau bersyahadat kepada Rasulullah SAW, padahal Rasulullah pada saat itu beliau temui. Berbeda dengan kakeknya. Kakeknya Rasulullah itu meninggal ketika Rasulullah belum dibi'tsah, belum diutus menjadi Rasul. Kemudian serangkaian ayat-ayat telah disampaikan oleh
Imam Jalaluddin As-Suyuti, berikutnya beliau menyampaikan hadis-hadis mengenai orang-orang ahlul fatrah. Zukiral ahadisu al-waridatu, dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan al-waridah, yang menjelaskan fi anna ahlul fatrah, bahwa ahlul fatrah, orang-orang yang meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, maka ahlul fatrah itu yumtahanuna yaumal qiyamah, nanti akan diuji oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang diuji, ada dapat ujian nanti di hari kiamat, itu adalah diantaranya ahlul fatrah. Diuji apa? Diuji ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa ahlul fatrah nanti akan diuji di hari kiamat. Faman atau aminhum, siapa orang dari ahlul fatrah itu yang taat kepada Allah, adkhalal jannata, maka nanti malaikat akan memasukkannya ke dalam surga. Wa man asa, dan siapa orang yang bermaksiat, artinya tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada perintah Allah, adkhalan nar, malaikat nanti akan memasukkannya ke dalam neraka. Mereka yang taat akan Allah masukkan ke dalam surga, dan mereka yang tidak taat maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Apa hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang-orang ahlul fatrah itu nanti di hari kiamat akan diuji? Yang taat akan Allah masukkan ke dalam surga, yang maksiat tidak taat kepada Allah akan masukkan ke dalam neraka. Al hadisul awwalu, hadis yang pertama yang menjelaskan tentang ahlul fatrah ini, akhraja al Imam Ahmad bin Hambal, diriwayatkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, wa Ishaq bin Rahawiyah, dan juga Ishaq bin Rahawiyah fi musnadihima, di dalam musnad keduanya. Ibnu Hambal punya musnad, Rahawiyah juga punya, wa Ishaq bin Rahawiyah juga punya musnad, kedua-duanya punya musnad. Di dalam musnad keduanya itu disampaikan, dan juga wal Baihaqi di dalam oleh Imam Al-Baihaqi fi Kitabil I'tiqad, di dalam kitabnya namanya Al-I'tiqad, wa sahahu anil Aswad bin Sari, dan dibenarkan atau disahihkan oleh Aswad bin Sari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Sabda Nabi tentang orang-orang ahlul fatrah itu nanti akan diuji nanti di hari kiamat. Ketika mereka taat kepada Allah, mereka dimasukkan ke dalam surga, dan siapa yang tidak taat kepada Allah, maksiat kepada Allah, akan diseret ke dalam neraka. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun yumtahanuna yaumal qiyamati, ada 4 orang yang nanti di hari kiamat itu akan diuji oleh Allah. Siapa itu? Rajulun asammu, orang yang tuli, tidak dengar apa-apa, la yasma'u syai'an, tidak dengar apa-apa. Orang yang tuli tidak dengar apa-apa sehingga dia tidak bisa menjalankan perintah Allah. Orang tuli tidak tahu diajari apa-apa, tidak ngerti karena dia tuli. Tuli, bisu, buta. Sudah tuli, kemudian bisu, sudah itu buta. Mau diomongi kupingnya nggak dengar, mau dikasih isyarat matanya nggak lihat. Kemudian mau disuruh ngomong mulutnya juga bisu. Jadi sudah tidak bisa baca apa-apa, nggak bisa dengar apa-apa, nggak bisa lihat apa-apa. Orang yang seperti itu nanti termasuk dari orang yang yumtahanuna yaumal qiyamah. Mereka akan diuji nanti di hari kiamat. Begitu nanti masuk hari kiamat, akan diperintahkan orang ini masuk ke dalam neraka. Ketika dia mau masuk ke dalam neraka sesuai dengan perintah Allah, maka begitu masuk nerakanya tidak panas sama sekali, dan ia pun selamat dari neraka. Kenapa? Karena ia taat dengan perintah Allah. Siapa lagi yang akan diuji? Rajulun ahmaku, orang yang idiot. Orang idiot artinya sampai dia meninggal otaknya tidak sempurna, tidak bisa berpikir apa-apa otaknya, namanya idiot.
Orang yang seperti itu juga akan memperoleh ujian dari Allah. Nanti akan diperintahkan oleh Allah orang idiot ini masuk ke dalam neraka. Begitu ia masuk ke dalam neraka menjalankan perintah Allah itu, nerakanya tidak jadi panas dan dia pun selamat dari kobaran api neraka. Yang ketiga, warajulun haramun, orang yang pikun. Ketika orang pikun, dia ini tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Karena ingatannya tidak cukup orang pikun itu. Orang pikun itu ingatannya tidak bisa nancap. Jadi barusan saja dia makan, dia katakan ketika ditanya sudah makan, katanya belum. Padahal piring ada di sebelahnya. Orang yang seperti ini nggak bisa menjalankan perintah Allah, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Kenapa? Karena dia sering lupa. Ini orang pikun. Nanti orang yang seperti ini tidak bisa menjalankan perintah Allah karena dia ingatannya hilang yang seperti itu. Maka orang ini nanti juga akan diperintahkan oleh Allah di hari kiamat. Udkhulin naro, masuk kamu ke dalam neraka. Begitu dia masuk ke dalam neraka, maka neraka tidak dirasakan panas dan ia pun selamat dari neraka itu. Warajulun mata fi fatratin. Kemudian yang diuji, orang yang keempat yang diuji adalah orang yang meninggal ketika masa fatrah, artinya Nabi belum diutus. Ketika ia meninggal pada saat Nabi belum diutus, maka orang yang seperti ini tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan ini nanti akan diuji orang seperti ini, seperti ayahnya Nabi Muhammad SAW, ibunya Nabi Muhammad SAW, kakeknya Nabi Muhammad SAW, nanti akan ditanya di hari kiamat, akan diperintahkan di hari kiamat, taat enggak ia dengan perintah itu? Ketika diperintahkan udkhulin naro, masuk ke dalam neraka. Abdul Muthalib nanti akan diperintah oleh Allah udkhulin naro, masuk ke dalam neraka. Aminah ibu Nabi Muhammad nanti akan diperintah udkhuli an-naro, masuk ke dalam neraka. Dan juga kakeknya Nabi Muhammad SAW juga akan diperintahkan udkhulin naro, masuk kamu ke dalam neraka. Ketika nanti Sayyidah Aminah mengikuti perintah masuk neraka, bapak Nabi Muhammad diperintahkan masuk neraka, kakek Nabi Muhammad diperintahkan masuk neraka, maka kakek Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad, bapaknya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang taat. Maka begitu masuk ke dalam neraka, dirasa tidak panas sama sekali neraka itu, dan beliau selamat dari kobaran api neraka, tidak masuk ke dalam neraka. Wa ammal asammu, adapun orang yang tuli, fayakulu, kalau seandainya dia dimasukkan ke dalam neraka, maka nanti ia akan protes kepada Allah. Fayaqulu, maka ia akan berkata kepada Allah, Rabbi laqad ja'al islamu wa ma asma'u syai'an. Tuhan, Islam telah datang memang, tapi aku nggak bisa dengar apa-apa. Bagaimana aku bisa memahami Islam? Ini protesnya orang yang tuli tadi. Ketika dia tidak dengar apa-apa, dia protes kepada Allah, ya Allah, Islam memang telah datang, tapi aku nggak dengar apa-apa. Bagaimana aku bisa menjalankan Islam? Wa ammal ahmaku, adapun orang idiot nanti akan protes kepada Allah, akan berkata kepada Allah, fayaqulu Rabbi laqad ja'al islamu wasibyanu yahdzafuni bil ba'ri. Allah, memang engkau telah datangkan Islam, tetapi kekanak-kanakan itu selalu menutupiku. Kekanak-kanakan itu selalu membuatkan tabir kepadaku terhadap Islam. Jadi aku nggak bisa apa-apa karena aku tertutupi oleh kekanak-kanakan, sehingga tidak bisa berpikir sempurna karena anak-anak. Maka orang yang diberi karunia idiot oleh Allah, otaknya tidak sempurna, pikirannya tidak sempurna, kalau nanti Allah masukkan ke dalam neraka, nanti akan protes seperti itu. Wa ammal haramu, adapun orang yang pikun, fayaqulu Rabbi laqad ja'al Islam. Allah,
Islam memang telah datang, wa ma aqilu syai'an, tapi aku nggak bisa berpikir apa-apa. Engkau tidak berikan aku akal yang cukup. Aku tidak berpikir apa-apa. Maka protesnya orang-orang haram, orang-orang yang pikun ini kalau dimasukkan dalam neraka nanti akan dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, Islam memang telah datang, tapi aku nggak bisa berpikir apa-apa. Bagaimana aku bisa memahami Islam? Karena aku nggak bisa berpikir. Wa amal ladzi mata fil fatrati, adapun orang yang meninggal pada masa fatrah, yaitu masa Nabi belum diutus, Rasulullah SAW belum diutus, fayaqulu, maka nanti ia akan mengatakan, Rabbi ma'atani laka rasul. Ya Allah, Engkau belum mengirimkan kepadaku seorang rasul pun. Lalu bagaimana aku bisa berjalan menuju perintahmu? Seorang rasul pun belum datang kepadaku. Maka setelah mereka nanti mengadu kepada Allah tentang keluhan-keluhan mereka yang tuli tidak bisa mendengar perintah-perintah Allah karena ketuliannya, yang idiot akan mengadu kepada Allah karena tidak bisa memahami apa yang Allah sampaikan karena otaknya kurang. Yang pikun juga demikian, akan mengadu kepada Allah, tidak bisa memahami Islam karena otaknya kurang. Yang meninggal sebelum Nabi diutus akan mengatakan bahwasanya belum ada Nabi yang membimbingnya, belum ada Rasul yang membimbingnya. Bagaimana mungkin bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah? Maka orang-orang yang seperti itu nanti faya'khudu muwathiqahum, malaikat nanti akan mengambil sumpah kepada mereka, akan mengambil janji kepada mereka, liyuti'annahu, agar ia itu benar-benar taat kepada Allah, fayursilu alaihim, lalu nanti akan dikirim kepada mereka itu an adkhulun naro, agar mereka masuk ke dalam neraka. Akan diuji mereka sehingga mereka nanti akan diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Faman dakhalaha, dan siapa orang yang mengikuti perintah Allah disuruh ke dalam neraka, dia masuk pula ke dalam neraka. Masuk kamu ke dalam neraka, masuk dia ke dalam neraka. Kanat alaihi bardan wasalaman, maka neraka yang dia masuki karena disuruh itu tadi, neraka menjadi dingin dan dia pun dalam keadaan selamat. Setelah dikasih janji oleh malaikat, janji ya kamu harus taat kepada Allah, kira-kira gitu. Setelah dijanji gitu, ya aku pasti taat kepada Allah. Begitu janjinya disampaikan, aku pasti taat kepada Allah, lalu malaikat sampaikan kepadanya, masuk kamu ke dalam neraka sana. Ya neraka kan panas, neraka kan nggak enak. Masuk kamu ke dalam neraka sana. Begitu masuk ke dalam neraka, yang taat masuk ke dalam neraka, masuk dia ke dalam neraka, tetapi nerakanya tidak panas dan ia pun selamat. Waman lam yadkhulha, tapi tidak semuanya mau masuk ke dalam neraka. Ada yang menolak, ada yang tidak mau masuk ke dalam neraka. Maka bagi orang yang tidak mau masuk ke dalam neraka, yushabbu ilaiha, maka akan diseret untuk masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana nasibnya orang yang diseret masuk ke dalam neraka itu? Ketika orang itu diseret oleh malaikat untuk masuk ke dalam neraka karena dia tidak taat yang seperti itu, maka neraka benar-benar dirasakan panas, neraka benar-benar membakarnya. Berbeda dengan orang yang taat tadi. Orang yang taat tadi, baik itu dari orang yang tidak bisa dengar apa-apa sehingga tidak bisa menjalankan perintah Allah, orang yang idiot yang tidak bisa menjalankan perintah Allah, orang yang meninggal pada masa fatrah sehingga dia tidak bisa menjalankan perintah Allah, orang yang pikun sehingga dia tidak bisa juga menjalankan perintah Allah. Orang seperti itu nurut kepada Allah
Ketika disuruh masuk ke dalam neraka, masuk, maka nerakanya tidak panas dan dia selamat. Berbeda dengan orang yang ketika diperintahkan udkhulin naro, masuk kamu ke dalam neraka, tidak mau masuk, diseret oleh malaikat, dimasukkan ke dalam neraka, maka panaslah neraka itu. Ini hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al haditsus tsani, hadis yang kedua, akhrajahu Ahmad, diriwayatkan atau dikeluarkan hadis ini oleh Ahmad wa Ishaq bin Rahawiyah, dan juga Ishaq bin Rahawiyah fi musnadihi, di dalam musnad keduanya, wa Ibnu Mardaweh fi tafsiri, dan juga Ibnu Mardaweh di dalam kitab tafsirnya, wal Baihaqi, dan juga oleh Imam Baihaqi fil i'tiqadi, di dalam kitab i'tiqadnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun yumtahanuna, ada 4 orang yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dia pantas masuk ke dalam surga atau pantasnya masuk ke dalam neraka. Hadisnya sama dengan hadis yang di atas tadi, fadzukira mislu hadisil Aswad bin Sari sawaan. Ini hadisnya sama dengan yang di atas tadi, yaitu arba'atun yumtahanuna yaumal qiyamati, rajulun asammu la yasma'u syai'an, wa rajulun ahmaku, wa rajulun haramun, wa rajulun mata fi fatratin, wa amal asammu fayaqulu rabbi laqad ja'al islam, wa ma asma'u syai'an, wa amal ahmaku fayaqulu rabbi laqad ja'al islam, wa sibyan yahdafuni bil bi'ri, wa amal haramu fayaqulu rabbi laqad ja'al islam, wa ma akilu syai'an, wa amal ladzi mata fil fatrati fayaqulu rabbi ma atani laka rasul, fayakhudhu muwathiqahum liyuti'annahu fayursilu ilaihim an adkhalun nar, faman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salaman, wa man lam yadkhulha yushabbu ilaiha. Ini hadis yang disampaikan oleh Aswad tadi, Aswad bin Sarik tadi. Al haditsus salis, hadis yang ketiga, akhrajal Bazzar fi musnadihi. Al-Bazzar mengeluarkan hadis ini di dalam kitab musnadnya, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil haliki fil fatrati, nanti akan didatangkan orang-orang yang meninggal, orang-orang yang meninggal di masa fatrah nanti akan dihadirkan, akan didatangkan. Wal ma'tuhu, dan juga orang-orang yang idiot akan dihadirkan oleh Allah, akan didatangkan oleh Allah. Wal mauludu, dan anak-anak yang meninggal masih bayi, masih kecil, belum bisa menjalankan perintah Allah, nanti akan didatangkan oleh Allah. Fayaqulul haliku fil fatrati, maka nanti orang yang meninggal di masa fatrah nanti akan berkata kepada Allah, lam ya'tini kitabun wala rasulun, belum ada kitab yang datang kepadaku wahai Allah, belum ada rasul yang datang kepadaku wahai Allah. Lalu bagaimana aku bisa menjalankan perintahmu dan bisa meninggalkan laranganmu? Kitab belum datang, kitab belum sampai, rasul belum ada. Bagaimana bisa menjalankan perintah Allah dan bagaimana bisa meninggalkan larangan Allah? Fayaqulul ma'tuhu, sementara orang idiot juga akan berkata kepada Allah, ai rabbi lam taj'al li aqlan aqilu bi khairan wala syarran. Tuhan, Engkau tidak memberikan aku akal sempurna sehingga aku tidak bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Maka orang idiot itu melakukan apa saja yang ia lakukan. Mau sholat ya sholat, mau tidak sholat ya tidak sholat, mau puasa ya puasa, mau tidak puasa ya tidak puasa. Karena memang otaknya nggak nyampe, otaknya nggak bisa dipakai untuk berpikir, otaknya nggak bisa untuk memilah ini baik, ini buruk, ini perintah Allah, ini larangan Allah. Nggak bisa ia melakukan itu karena otaknya kurang. Allah ciptakan dengan otak yang kurang, maka nanti akan protes seperti itu. Kalau seandainya Allah masukkan ke dalam neraka, kenapa kau dimasukkan ke dalam neraka? Allah belum mencukupi
piranti alat-alatnya untuk menjalankan perintah Allah dan untuk meninggalkan larangan Allah. Wa yaqul mauludu, dan juga anak kecil yang meninggal masih dalam keadaan kecil, belum bisa melakukan apa-apa, lam adri, nanti akan mengatakan anak kecil yang meninggal di masa kecil akan berkata kepada Allah, lam udrik al-amala, aku belum bisa melakukan amal apa-apa, aku tidak memperoleh amal apa-apa. Qala, maka Rasulullah SAW sampaikan, fayurfa'u lahum narun, nanti neraka akan diangkat dari mereka, artinya mereka tidak masuk dalam neraka. Fayuqalu lahum, dan juga dikatakan kepada mereka, rudduha, tolak neraka dari dirinya, enyahkan neraka dari mereka-mereka itu. Siapa? Orang-orang yang idiot, orang-orang ahlul fatrah, dan anak kecil yang meninggal di waktu kecil belum melakukan apa-apa. Au qala, atau nanti akan dikatakan ada yang berkata kepadanya, udkhuluha, masuk kalian ke dalam neraka. Diperintahkan masuk ke dalam neraka. Orang idiot diperintahkan masuk ke dalam neraka. Orang mati masih dalam keadaan bayi, belum bisa melakukan amal apa-apa, diperintahkan masuk neraka. Orang yang tidak bisa mendengar apa-apa sehingga tidak bisa menjalankan perintah Allah, diperintahkan masuk neraka. Udkhuluha, kalian masuk ke dalam neraka. Fayadkhuluha, lalu masuklah ia ke dalam neraka. Akan tetapi itu tadi, nerakanya tidak panas bagi mereka yang mau masuk ke dalam neraka atas perintah Allah. Dan ia akan selamat. Oleh karena itu, man kana fi ilmillahi sa'idan, maka barang siapa yang sudah dicatat di dalam ilmu Allah, orang yang sudah dicatat di dalam takdir Allah, dia akan bahagia, tidak akan sengsara. Lau adrakal amala, walau ia melakukan amal, wa yumsiku anha, dan ia tolak dari neraka itu. Wa man kana fi ni'millahi sakiyan, dan siapa yang ditulis oleh Allah dalam keadaan celaka, lau adrakal amal, walaupun ia sama-sama bisa melakukan memperoleh amal itu, fayaqulu tabarakallahu ta'ala, maka Allah tabaraka ta'ala akan berfirman kepadanya. Artinya nanti gini, ada orang yang ditulis oleh Allah memang bahagia, walaupun dia bisa melakukan apa-apa maupun tidak bisa melakukan apa-apa, kalau memang sudah ditulis oleh Allah sebagai orang yang bahagia, maka nanti dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan orang itu nanti akan selalu taat kepada Allah. Walaupun dia tidak dengar di dunia dan tidak melakukan apa-apa di dunia, perintah tidak dilakukan, larangan tidak dilakukan, tapi dia taat kepada Allah, diperintahkan masuk ke dalam neraka, masuk ia ke dalam neraka, maka orang ini nanti akan memperoleh kebahagiaan karena sudah dicatat oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, dia adalah orang yang senang. Sementara itu, orang yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah, orang itu adalah orang celaka, walaupun ia bisa melakukan apa-apa, kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, masuk dia. Maka pada saat itu nanti Allah akan berfirman kepadanya, iya ya asaitum, kalian kepadaku saja bermaksiat, kalian kepadaku saja melakukan dosa. Wa kaifa birusli bil ghaibi, lalu bagaimana dengan utusanku yang belum ada? Aku yang benar-benar ada saja kalian bermaksiat kepadaku, bagaimana dengan utusanku? Kira-kira begitu. Bagaimana dengan nabi-nabi, rasul-rasul yang belum diutus kepadamu, bagaimana? Maka ini nanti yang digambarkan oleh Imam Suyuti terhadap orang-orang yang ahlul fatrah, orang-orang yang asammu, yang tidak dengar, bisu tuli buta, orang-orang yang hilang ingatannya, atau orang-orang yang pikun, nanti mereka-mereka itu akan dilihat taat kepada Allah atau tidak nanti di hari kiamat.
Maka ada 4 yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka taat, maka orang itu walaupun masuk ke dalam neraka, nerakanya tidak panas. Tapi ketika dia tidak taat, ketika bermaksiat, membangkang perintah Allah, maka akan diseret ke dalam neraka, dan mereka pun juga akan merasakan panasnya api neraka. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya silahkan. Maju Pak, biar dengar suaranya. Dari jauh tuh nggak dengar. Saya ya dengar karena pakai mic. Dari sana dengar. Maju dikit lagi. Iya. Ini masalah orang kafir, Pak. Orang kafir. Ya, terus? Orang kafir ini dia agak kalau dia mati, Pak, kan ada orang kafir terus mati. Iya, agama Hindu misalnya, Pak. Gimana? Agamanya Hindu gitu. Ya, terus? Itu kan dia matinya dibakar, Pak. Hah? Dibakar ya mati, Pak. Oh gitu. Jadi orang kafir umpamanya agamanya Hindu, kemudian dia mati. Kapan dia beragama Hindu? Sekarang nih. Jadi dia mati itu kan dibakar. Matinya dibakar. Iya. Jadi abunya itu, Pak, itu kan disembah dengan dia, Pak. Abunya disembah. Iya. Nah, terus? Apakah orang yang begitu, Pak, di akhirat nanti dia dapat hukuman lagi atau tidak, Pak? Oh gitu. Orang ini dalam versi Islam ya. Orang yang agamanya tidak Islam, umpamanya agama Hindu, kemudian dia mati lalu dibakar, itu adalah adat mereka, kebiasaan mereka dan aturan mereka. Di dalam agama Islam tidak ada orang diperintahkan untuk membakar mayat. Maka karena selama Hindu itu yang dia sembah itu bukan Allah, kalau Hindu itu yang disembahkan dewa-dewa itu kan yang disembahkan, bukan Allah, maka orang itu berarti tidak taat kepada Allah. Ketika dia di dunia tidak taat kepada Allah, tentu akan memperoleh azab di akhirat. Dengan syarat Islam telah datang ke dunia ini, Nabi Muhammad telah diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Ketika Nabi Muhammad telah diutus, agama telah disebarkan oleh Rasulullah SAW, Al-Quran telah diturunkan oleh Rasulullah, sementara mereka masih tetap beragama pada mereka, tidak mendengarkan seruan Nabi, maka orang itu dimasukkan pada halaku. Mereka itu akan binasa. Binasa di dunia dan juga binasa di akhirat. Artinya di dunia tidak mendapat rahmat Allah, di akhirat tidak mendapat rahmat ampunan Allah. Sehingga orang-orang yang seperti itu sudah bisa dipastikan mereka itu akan masuk ke dalam neraka dan akan disiksa. Kecuali kalau mereka itu kupingnya tidak dengar, mulutnya tidak bisa ngomong, bisu, matanya buta, atau dia itu idiot, otaknya nggak sempurna, atau dia itu pikun sehingga tidak bisa melakukan apa-apa dari awal tuh sudah nggak utuh otaknya itu, atau dia meninggal pada masa fatrah, belum diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang yang seperti itu tidak akan memperoleh azab azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka walaupun di dunia itu sudah dibakar, nanti di akhirat akan dibakar ulang. Kemudian yang menyembahnya itu juga akan memperoleh azab. Karena apa? Mensyirikan Allah, mensekutukan Allah, dia menyembah selain Allah. Kira-kira gitu. Silakan Pak Haji Usman mau tanya. Iya boleh kalau gitu. Iya. Tadi kan saya mau menanyakan orang yang tiga tadi, orang tuli, orang bisu, orang buta, dan orang pikun, itu di masa patroh, Pak. Kalau di masa patroh itu apakah dia termasuk yang dimasukkan api neraka tapi dingin api neraka itu? Tapi setelah
agama Islam ini datang ke Nabi Muhammad, orang-orang ini Pak, orang-orang buta, tuli, bisu dan pikun ini, apakah dia dihisab juga nanti di? Ya, gini. Yang dimaksud tadi orang bisu, tuli, buta itu adalah baik masa fatrah mau masa Nabi sebelum diutus atau masa sekarang. Misalnya sekarang ini ada orang bisu, tuli, buta dari lahir, atau ada orang gila dari lahir sampai meninggal dia gila. Orang itu jelas yang seperti ini nggak bisa menjalankan perintah Allah dan juga tidak bisa meninggalkan larangan Allah. Atau orang itu belum balik, begitu balik langsung gila. Sekarang ini begitu balik langsung gila. Atau orang itu pikun, atau orang itu bisu, tuli, buta dari lahir. Maka orang yang seperti itu tidak akan memperoleh hisab, tapi dia akan memperoleh ujian dari Allah, ujian ketaatan. Ketika dia taat kepada Allah, Allah nanti akan perintah melalui malaikat, kalian masuk ke dalam neraka, masuk mereka ke dalam neraka. Kalau taat, kalau nggak taat nggak mau dia masuk ke dalam neraka, maka nanti akan diseret oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Ketika diseret oleh malaikat masuk dalam neraka itu tadi, maka neraka benar-benar terasa sangat menyakitkan. Tetapi ketika masuk sendiri, nerakanya tidak dirasakan panas dan dia pun akan selamat.